Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi rangka kerja konseptual suatu model dengan anggota saya sendiri, Ayu Nindi Mei Ambarsari, dan teman saya Citra Ela Nawangsih dan Anisaul Hasanah. Rangka kerja konseptual. Menurut FASB, kerangka kerja konseptual yaitu sistem koheren yang terdiri dari tujuan dan konsep fundamental yang saling berhubungan yang menjadi landasan bagi penetapan standar yang konsisten dan penentuan sifat, fungsi, serta batas-batas dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Secara lengkap, rangka kerja konseptual yaitu yang pertama, petunjuk dalam penetapan standar. Yang kedua, menyediakan kerangka acuan untuk menyelesaikan pertanyaan sebelum ada standar yang mengatur. Yang ketiga, menentukan batas-batas pertimbangan dalam menyusun laporan keuangan. Dan yang keempat, meningkatkan keterbandingan dengan cara menurunkan jumlah pilihan metode akuntansi. 4 komponen penting rangka konseptual yang dikembangkan FASB. Yang pertama, tujuan laporan keuangan atau SFAC nomor 1 dan nomor 4. Kedua, kriteria kualitas informasi atau SFAC nomor 2. Yang ketiga, elemen-elemen statement keuangan atau SFAC nomor 3 yang telah diganti SFAC nomor 6. Dan yang keempat, pengukuran dan pengakuan SFAC nomor 5 dan nomor 7. Tujuan dari pelaporan keuangan. Tujuan laporan keuangan menentukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang relevan yang akhirnya menentukan bentuk, isi, jenis, dan susunan statement keuangan. Untuk menurunkan tujuan pelaporan keuangan, pihak yang dituju dan kepentingannya harus diidentifikasi dengan jelas sehingga informasi yang dihasilkan pelaporan keuangan dapat memuaskan kebutuhan informasional pihak yang dituju. Pemakai dan kepentingannya. Pertanggungjawaban kebermanfaatan keputusan riset keuangan dan pasar, penentuan tarif, penentuan pajak, pengendalian sosial, pengendalian alokasi sumber daya elektronik, dan pengukuran kinerja entitas. Jadi, penentuan tujuan merupakan suatu proses yang kompleks. Selanjutnya, pendekatan yang sekarang banyak ditempuh dan menghasilkan apa yang dikenal dengan statement keuangan umum atau General Purpose Financial Statement. Karena bersifat umum, seperangkat statement keuangan akan bersifat ringkasan umum yang tidak terlalu rinci, dengan konsekuensi bahwa kepentingan spesifik atau kelompok tertentu harus dikorbankan. Aspek sosial dalam tujuan pelaporan keuangan. Sebagai teknologi, pelaporan keuangan dalam suatu negara harus direkayasa sehingga tujuan sosial dan ekonomik negara tercapai. Tujuan nasional dapat tercapai apabila kegiatan individual dengan berbagai motivasi untuk mencapai tujuan individualnya juga memaksimumkan tujuan negara. 3 macam tujuan kegiatan sosial atau masyarakat dan implikasinya terhadap penentuan tujuan pelaporan keuangan, yaitu yang pertama, tujuan fungsional. Tujuan fungsional merupakan tujuan normatif yang menjadi pedoman dalam pembuatan kebijakan di tingkat nasional atau organisasi. Yang kedua, tujuan bersama. Tujuan bersama adalah suatu tujuan individual yang sama dengan tujuan individual lainnya. Kalau tujuan fungsional disusun tanpa memperhatikan tujuan-tujuan individualnya, tujuan bersama ditentukan dengan mengidentifikasi dahulu tujuan-tujuan individual, kemudian memilih tujuan-tujuan individual yang sama
untuk dijadikan tujuan kegiatan sosial. Yang ketiga yaitu tujuan kelompok dominan. Kelompok atau grup dominan adalah kelompok yang konsekuensinya keputusan atau tindakannya mempengaruhi secara kuat semua anggota masyarakat. Tujuan kelompok non-dominan menjadi tidak relevan atau dianggap terlalu lemah untuk mempengaruhi kegiatan sosial. Selanjutnya, perkembangan tujuan pelaporan keuangan. Perkembangan terjadi karena pergeseran kesepakatan dalam hal siapa kelompok yang dituju, apa kepentingannya, dan seperti apa model pengambilan keputusan yang digunakan. Tujuan pelaporan keuangan yang diajukan oleh badan-badan yaitu yang pertama tujuan versi Asobat. Komite ini mendefinisi tujuan pelaporan keuangan dengan menunjukkan manfaatnya. Untuk yang pertama, membuat keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang terbatas. Yang kedua, mengarahkan dan mengendalikan sumber daya fisik dan manusia suatu organisasi secara efektif. Yang ketiga, memelihara dan melaporkan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada manajemen. Yang keempat, memberi kemudahan berjalannya fungsi dan pengendalian sosial. Dapat disimpulkan bahwa pemakai yang diarah oleh tujuan di atas adalah berbagai kelompok yaitu manajemen, investor, kreditor, pegawai, pemasok, dan regulator. Walaupun tujuan sosial juga menjadi perhatian sebagai terrefleksi dalam tujuan keempat. Tujuan versi APD nomor 4. APD nomor 4 memuat dua tujuan pelaporan yaitu tujuan umum dan tujuan kualitatif. Tujuan di atas merupakan tujuan umum yang dijadikan dasar untuk menentukan kandungan informasi akuntansi atau apa yang harus dilaporkan. Selanjutnya tujuan versi Trubrot Komite. Tujuan pelaporan yang diajukan oleh Komite Trubrot tidak jauh berbeda dengan tujuan dalam Asobat maupun APB nomor 4 kecuali bahwa tujuan dalam laporan Komite Trubrot lebih rinci dan mengidentifikasi aspek-aspek tujuan. Tujuan pelaporan oleh Komite Trubrot ini akhirnya menjadi basis penyusunan tujuan pelaporan dalam rangka konseptual yang dikembangkan oleh FASB, yaitu yang pertama tujuan pelaporan keuangan FASB. Tujuan pelaporan keuangan merupakan landasan penting dalam suatu rangka konseptual. Perekayasaan pelaporan keuangan dimulai dari penetapan tujuan pelaporan. FASB mendasarkan penyusunan tujuan pelaporan pada 3 aspek landasan pikiran, yaitu bahwa yang pertama, tujuan pelaporan keuangan ditentukan lingkungan ekonomik, hukum, politis, dan sosial. Yang kedua, tujuan pelaporan dipengaruhi oleh karakteristik dan keterbatasan informasi. Yang ketiga, tujuan pelaporan suatu fokus untuk menghindari terlalu umumnya informasi. Selanjutnya, konteks lingkungan tujuan pelaporan. Tujuan pelaporan harus dikaitkan dengan tujuan sosial dan ekonomik negara. Tujuan pelaporan FASB didasarkan atas lingkungan ekonomik, hukum, politis, dan sosial di Amerika. Yang kedua, karakteristik dan keterbatasan informasi. Tujuan pelaporan dipengaruhi oleh karakteristik dan keterbatasan tentang jenis informasi yang disediakan. Yang ketiga, fokus atau cakupan informasi. FASB membatasi tujuan laporan untuk kepentingan pelaporan kepada pihak eksternal dalam bentuk pelaporan keuangan umum. FASB lebih mendasarkan tujuan pelaporan atas dasar tujuan kelompok dominan yang dalam hal ini adalah investor dan kreditor. Selanjutnya, yang keempat yaitu isi tujuan pelaporan. 3 aspek landasan pikiran di atas yaitu konteks lingkungan, keterbatasan, dan fokus pelaporan.
menjadi pertimbangan FASB untuk merumuskan tujuan pelaporan keuangan sebagai salah satu komponen rangka konseptual. Tujuan tersebut dituangkan dalam bentuk SAFC nomor 1. Artinya penerimaan atau pemerolehan kas oleh investor dan kreditor dipengaruhi oleh kemampuan badan usaha untuk menciptakan kas yang cukup untuk mendanai operasinya dan membayar kewajibannya kepada investor dan kreditor. Selanjutnya yaitu yang pertama, konteks lingkungan tujuan pelaporan. Tujuan pelaporan harus dikaitkan dengan tujuan sosial dan ekonomi negara. Tujuan pelaporan FASB didasarkan atas lingkungan ekonomi, hukum, politis, dan sosial di Amerika. Yang kedua yaitu karakteristik dan keterbatasan informasi. Tujuan pelaporan dipengaruhi oleh karakteristik dan keterbatasan tentang jenis informasi yang dapat disediakan. Karakteristik dan keterbatasan tersebut adalah bahwa informasi yang disediakan melalui mekanisme pelaporan keuangan. Yang ketiga yaitu fokus atau cakupan informasi. FASB membatasi tujuan laporan untuk kepentingan pelaporan kepada pihak eksternal dalam bentuk pelaporan keuangan umum. FASB lebih mendasarkan tujuan pelaporan atas dasar tujuan kelompok dominan yang dalam hal ini adalah investor dan kreditor. Pertimbangan atau penalaran FASB untuk memfokuskan pelaporan pada pelaporan keuangan umum Selanjutnya, teori dibalik tujuan pelaporan keuangan. Ada alasan teoretis atau penalaran mengapa FASB menetapkan bahwa investor dan kreditor menjadi sasaran tujuan pelaporan. Akuntansi akan mempunyai peran yang nyata dalam kehidupan sosial dan ekonomi kalau informasi yang dihasilkan oleh akuntansi dapat mengendalikan perilaku pengambilan keputusan ekonomi untuk bertindak menuju ke suatu pencapaian tujuan sosial dan ekonomi negara. Salah satu tujuan ekonomi negara adalah alokasi sumber daya ekonomi secara efisiensi sehingga sumber ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dapat dinikmati masyarakat secara optimal. Secara ringkas, FASB berasumsi bahwa informasi akuntansi mempengaruhi keputusan investasi para investor dan kreditor. Dengan mekanisme pasar modal dan pasar bebas, evaluasi terhadap badan usaha secara keseluruhan tercermin dalam harga pasar sekuritas badan usaha. Karena standar akuntansi menetapkan informasi apa yang harus diungkapkan, maka akuntansi mempunyai pengaruh ekonomi terhadap kemakmuran partisipan melalui harga sekuritas. Harga pasar saham tidak hanya berpengaruh terhadap kemakmuran, tetapi juga terhadap alokasi sumber daya ekonomi perusahaan maupun negara. Dengan memandang akuntansi sebagai kegiatan sosial, FASB menekankan pendekatan tujuan kelompok dominan dalam menurunkan tujuan pelaporan. Tujuan pelaporan entitas non-bisnis. Tujuan pelaporan untuk organisasi non-bisnis berbeda dengan untuk organisasi bisnis. Tujuan pelaporan keuangan untuk organisasi non-bisnis dimasukkan sebagai salah satu komponen rangka konseptual. FASB berargumen bahwa karakteristik kedua kategori organisasi yaitu bisnis dan non-bisnis mengandung persamaan dan perbedaan, tetapi tidak perlu disusun dua rangka konseptual terpisah untuk masing-masing kategori organisasi. FASB berpendapat bahwa secara konseptual pelakuan akuntansi atau pengukuran, penilaian, penyajian, dan pengungkapan terhadap elemen statement keuangan dasar organisasi non-bisnis mirip dengan perlakuan akuntansi untuk organisasi bisnis. FASB
mengidentifikasi ciri-ciri non-bisnis yang menjadikan tujuan pelaporan organisasi non-bisnis. Berbeda dengan organisasi bisnis, ciri-ciri tersebut adalah: yang pertama, penerimaan sumber ekonomi yang cukup besar dari penyedia dana yang tidak mengharapkan untuk menerima imbalan. Yang kedua, tujuan operasi selain menyediakan atau menjual barang dan jasa untuk mendatangkan laba atau setara laba. Yang ketiga, tidak terdapatnya hak pemilik dengan proporsi tertentu atau pasti yang dapat dijual, dipindah tangankan atau ditarik, atau juga mengandung hak yuridis. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi pada bagian karakteristik kualitatif informasi, di mana rangka konseptual adalah pedoman bagi penyusunan standar untuk memutuskan apakah suatu objek atau kejadian harus diwajibkan melalui standar akuntansi untuk dilaporkan oleh badan usaha atau organisasi, di mana apabila belum ada standar akuntansi untuk suatu kejadian, manajemen badan usaha juga menghadapi masalah apakah suatu kejadian harus dilaporkan dan bagaimana melaporkannya. Selanjutnya yaitu pilihan atau alternatif akuntansi atau kebijakan akuntansi adalah penentuan apakah suatu objek layak dilaporkan atau tidak dan bagaimana melaporkannya, melibatkan apa saja. Karena adanya berbagai alternatif perlakuan akuntansi, maka ada dua tataran atau level kebijakan akuntansi, yaitu tataran penyusunan standar dan tataran badan usaha secara individual. Selanjutnya yaitu kriteria yang menjadi pedoman kebijakan akuntansi sangat erat kaitannya dengan masalah apakah informasi suatu objek bermanfaat untuk pengambilan keputusan bagi pihak pemakai yang dituju. Kebermanfaatan yaitu suatu karakteristik yang hanya dapat ditentukan secara kualitatif dalam hubungannya dengan keputusan, pemakaian, dan keyakinan pemakai terhadap informasi. Oleh karena itu, kriteria ini secara umum disebut karakteristik kualitatif atau kualitas informasi akuntansi. Selanjutnya yaitu ada 6 pertimbangan dalam menentukan kebijakan akuntansi apakah suatu objek perlu dilaporkan, yaitu yang pertama, terkait dengan masalah siapa yang dituju dan bagaimana kedudukan yang dituju terhadap organisasi atau badan usaha. Dalam hal ini, yang dituju adalah investor, kreditor, dan pemakai lain yang tidak mempunyai akses informasi kecuali dari statemen keuangan. Dan yang kedua yaitu terkait aspek karakteristik dan perbatasan informasi yang melandasi tujuan laporan keuangan, di mana aspek ini adalah bahwa penyediaan dan penggunaan informasi memerlukan atau melibatkan kos. Pelaporan keuangan tidak dapat menyediakan segala informasi karena informasi merupakan barang ekonomik. Dan yang ketiga adalah tentang menentukan kualifikasi minimal pemakai, di mana yang dimaksud FASB untuk menentukan kualifikasi minimal para pemakai sehingga suatu informasi terpahami oleh mereka tanpa harus melakukan penjelasan rinci yang bersifat mengajari. Diharapkan kualifikasi minimal ini menjadi pertimbangan penentu kebijakan akuntansi di tataran penyusunan standar atau badan usaha. Dan selanjutnya yaitu yang keempat dan kelima terkait menentukan kualitas informasi spesifik keputusan, di mana FASB merumuskan kualifikasi spesifik ini dalam dua kategori, yaitu primer beserta unsur-unsurnya dan sekunder. Kualitas primer terdiri dari kerelevanan dan keterpautan atau relevansi dan keterandalan atau relativitas. Unsur keberpautan adalah nilai prediktif, nilai balikan, dan ketepatan waktu, sedangkan unsur keterandalan adalah keterujian atau verifiabilitas dan ketepatan penyimbolan. Kualitas sekunder terdiri atas keterbandingan, ketaatan atau konsistensi, dan kenetralan atau netralitas. Sedangkan yang keenam adalah diperlukan kriteria untuk menyaring informasi, di mana diperlukan kriteria untuk menyaring informasi mana yang harus dilaporkan melalui statemen keuangan dan mana yang harus dilaporkan melalui cara lain. Dengan kata lain, diperlukan suatu penyaringan atau ambang pengakuan informasi untuk masuk ke statemen keuangan.
Selanjutnya yaitu kualitas informasi akuntansi yang terdiri dari nilai informasi merupakan manfaat bagi pemakai, sama saja dengan mengatakan bahwa informasi harus mempunyai nilai. Informasi dikatakan mempunyai nilai apabila informasi tersebut dapat menambahkan pengetahuan pembuatan keputusan tentang keputusannya di masa lalu, sekarang, dan masa datang. Dan yang kedua, menambahkan keyakinan para pemakai mengenai probabilitas suatu harapan dalam kondisi ketidakpastian. Dan yang terakhir, mengubah keputusan atau perilaku para pemakai. Dan yang kedua yaitu keterpahaman, merupakan kemampuan informasi untuk dapat dicerna maknanya oleh pemakai. Dua faktor mempengaruhi keterpahaman ini yaitu pemakai dan informasi itu sendiri. Selanjutnya yaitu keberpautan, merupakan kemampuan informasi untuk membantu pemakai dalam membedakan beberapa alternatif keputusan sehingga pemakai dapat dengan mudah menentukan pilihan. Dan selanjutnya yaitu nilai balikan, yaitu kemampuan informasi untuk membantu pemakai dalam mengkonfirmasi dan mengkoreksi harapan-harapan pemakai di masa lalu. Yang selanjutnya yaitu ketepatan waktu. Sebagai aspek pendukung keberpautan, ketepatan waktu tersedia informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan. Selanjutnya yaitu keterandalan. Keterandalan merupakan kemampuan informasi untuk memberikan keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Selanjutnya yaitu ketepatan atau penyimbolan. Ketepatan penyimbolan adalah kesesuaian atau kecocokan antara pengukur atau deskripsi dan fenomena yang diukur atau dideskripsikan. Dan selanjutnya yaitu keterujian. Sebagai unsur keterandalan, keterujian adalah kemampuan informasi untuk memberikan keyakinan yang tinggi kepada para pemakai karena tersedianya saran bagi para pemakai untuk menguji secara independen ketepatan penyimbolan atau kebenaran. Selanjutnya yaitu kenetralan. Kenetralan adalah ketidakberpihakan pada grup tertentu atau ketakberbiasan dalam perlakuan akuntansi. Selanjutnya yaitu keterbandingan. Keterbandingan merupakan unsur tambahan yang menjadikan informasi bermanfaat. Keterbandingan adalah kemampuan informasi untuk membantu para pemakai mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara dua perangkat fenomena ekonomik. Misalnya dua perangkat statemen keuangan yang mempresentasikan kegiatan dua badan usaha. Selanjutnya yaitu materialitas. Materialitas adalah besar kecilnya atau magnituda suatu penghilang atau penyalahsajian informasi akuntansi yang menjadikan besar kemungkinan bahwa pertimbangan seorang bijaksana yang mengandalkan diri pada informasi tersebut berubah atau berpengaruh oleh penghilangan atau pengabaian atau pensalahsajian tersebut. Dan yang terakhir adalah bobot keberpautan dan keterandalan. Keduanya harus melekat pada suatu informasi agar informasi tersebut bermanfaat. Kebermanfaatan akan hilang kalau salah satu karakteristik tidak ada. Karakteristik keberpautan dan keterandalan juga menjadi karakteristik yang keduanya harus dipenuhi dalam pengakuan informasi untuk disajikan dalam statemen keuangan. Karena para pemakai yang berbeda mempunyai kepentingan dan kebutuhan yang berbeda dalam kondisi tertentu berbobot yang letaknya pada tiap karakteristik juga yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu elemen-elemen statemen keuangan. Elemen statemen keuangan merupakan makna atau konstruksi yang sengaja ditentukan dalam perekayasaan akuntansi untuk menyimbolkan atau mempresentasikan realitas usaha suatu badan usaha sehingga orang dapat membayangkan realitas kegiatan tersebut secara keuangan tanpa harus menyaksikan sendiri secara fisik kegiatan tersebut. Elemen statemen keuangan harus ditentukan atas dasar informasi semantik yang terdiri atas objek, size, relationship. Jadi, elemen-elemen statemen keuangan harus ditentukan atas dasar informasi semantik
yang ingin disampaikan dalam pelaporan keuangan. Informasi semantik yang harus dicakupi yaitu posisi keuangan, kemampuan melaba, kinerja manajemen, dan pertanggungjawaban manajemen. Selanjutnya yaitu elemen-elemen umum dalam tujuan utama pelaporan dalam keuangan kerangka konseptual FASB yang terdiri dari aliran kas bersih masa datang ke badan usaha, yang kedua sumber daya ekonomik badan usaha, yang ketiga klaim terhadap sumber ekonomik tersebut dari entitas atau badan usaha lain dan pemilik. Dan yang terakhir adalah perubahan elemen di atas akibat transaksi, kejadian, dan keadaan. Atas dasar karakteristik, kualitas, informasi, atau keterandalan khususnya ketepatan penyimbolan dan keberpatuan tujuan pelaporan keuangan atau informasi semantik yang harus disajikan dan elemen-elemen spesifik penting sebagai berikut. Yang pertama untuk entitas bisnisnya yaitu terdiri dari aset, kewajiban, ekuitas atau aset bersih untuk entitas non-bisnis, investasi oleh pemilik, distribusi kepemilikan, laba komprehensif, pendapatan, biaya, untung dan rugi, aliran kas dari kegiatan operasi, aliran kas dari kegiatan investasi, dan yang terakhir adalah aliran kas dari kegiatan pendanaan. Selanjutnya yaitu elemen aset bersih untuk entitas non-bisnis yang terdiri dari aset bersih terbatas permanen, aset bersih terbatas sementara, dan aset bersih tak terbatas atau bebas. Aset merupakan elemen spesifik dari sumber daya ekonomik badan usaha dalam elemen umum nomor 2. Kewajiban dan ekuitas merupakan elemen spesifik dari klaim terhadap sumber daya dari entitas lain dan pemilik. Aset, kewajiban, dan ekuitas mempresentasikan keuangan sebagai informasi semantik. Aliran kas dari kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan merupakan elemen spesifik aliran kas bersih atau elemen 1. Sedangkan investasi, distribusi, laba, komprehensif, pendapatan, biaya, untung, dan rugi merepresentasikan perubahan ketiga elemen posisi keuangan akibat transaksi, kejadian, atau keadaan yang dibarengi dengan perubahan dalam ekuitas. Ada 3 jenis perubahan akibat transaksi, kejadian, atau keadaan, yaitu perubahan yang tidak mempengaruhi ekuitas, yang mempengaruhi ekuitas dan elemen lain, dan yang hanya mempengaruhi ekuitas.